Halo semuanya. Apakah kalian sudah mengenal anak berkebutuhan khusus? Coba perhatikan anak-anak ini. Ya, mereka adalah beberapa anak berkebutuhan khusus. Apakah kalian sudah mengenal anak berkebutuhan khusus? Anak berkebutuhan khusus adalah individu-individu yang mempunyai karakteristik yang berbeda dari individu lainnya yang dipandang normal oleh masyarakat pada umumnya. Secara khusus anak berkebutuhan khusus menunjukkan karakteristik fisik, intelektual, dan emosional yang lebih rendah atau lebih tinggi dari anak pada umumnya. Sehingga mereka mengalami kesulitan dalam meraih keberhasilan baik dari segi sosial, personal, maupun aktivitas pendidikan. Apa faktor penyebab anak memiliki kebutuhan khusus? Prakelahiran, proses kelahiran, pasca kelahiran, gangguan genetika, kelainan kromosom, transformasi, infeksi kehamilan, usia ibu hamil, high risk group, keracunan saat hamil, pengguguran, anak lahir prematur, kelahiran dengan alat bantu vakum, posisi bayi tidak normal, kekurangan oksigen, proses kelahiran lama anoksia, kehamilan terlalu lama, infeksi bakteri TBC atau virus, kekurangan zat makanan gizi dan nutrisi, kecelakaan dan keracunan. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus: tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, tunalaras, tunaganda, autis, ADHD atau GPPH, anak berkesulitan belajar, anak cerdas istimewa dan bakat istimewa. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. 1. Tunanetra. Individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan diklasifikasi menjadi 1. Buta total, blind, 2. Low vision, 2. Tunarungu. Individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen diklasifikasi menjadi 1. Gangguan pendengaran sangat ringan 50-40 desibel. Tidak dapat mendengar percakapan berbisik dalam keadaan sunyi pada jarak dekat. 2. Gangguan pendengaran sedang 40-60 desibel. Tidak dapat mendengarkan percakapan normal dalam keadaan sunyi pada jarak dekat. 3. Gangguan pendengaran sedang 60-90 desibel, hanya mampu mendengarkan suara yang keras pada jarak dekat seperti suara vakum cleaner. 4. Gangguan pendengaran sedang 90 desibel, hanya dapat mendengarkan suara yang sangat keras seperti suara gergaji mesin dalam jarak dekat. 3. Tunadaksa. Individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan otot dan struktur tulang yang bersifat bawaan sakit atau akibat kecelakaan termasuk cerebral palsy, amputasi, polio dan lumpuh. 4. Tunagrahita. Individu yang memiliki inteligensi yang signifikan berada di bawah rata-rata IQ 70. Disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Tunagrahita ringan IQ 51-70. Tidak tampak sebagai anak retarded oleh orang biasa.
Dapat belajar keterampilan praktis membaca atau menghitung sampai level kelas 6 sekolah dasar. Tunagrahita sedang IQ 36 sampai 51, tidak mampu merawat diri sendiri. Bisa dilatih mengerjakan tugas-tugas sederhana untuk menolong diri sendiri, lambat dalam bergerak serta berbicara dan berkomunikasi secara sederhana. Tunagrahita berat IQ 20 sampai 35. Lambat dalam perkembangan motorik. Sedikit atau tanpa kemampuan berkomunikasi. Membutuhkan petunjuk dan pengawasan dalam sebuah lingkungan yang terlindung. Tunagrahita sangat berat IQ kurang dari 20. Lambat dalam semua aspek perkembangan dan pembicaraan sulit dipahami. Menunjukkan emosi dasar. Tidak mampu merawat diri sendiri, dan membutuhkan pengawasan yang ketat dan perawatan. 5. Tunalaras. Individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Mereka kurang mampu dalam belajar. Ketidakmampuan ini bukan karena faktor intelektual, sensori, atau faktor kesehatan. Mereka tidak dapat membangun atau memelihara hubungan interpersonal yang baik dengan guru atau teman sebaya, dan mereka sering sekali menampakkan perilaku yang tidak sopan. 6. Tunaganda, individu yang mengalami cacat ganda atau lebih dari satu. Contohnya Helen Keller yang memiliki hambatan penglihatan dan hambatan pendengaran. 7. Autis. Mencakup sekelompok gangguan dengan gejala yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Dan biasanya mulai terlihat gejala usia dini. Gangguan perkembangan ini dapat mempengaruhi perilaku seseorang, komunikasi dan kemampuan untuk membentuk hubungan. Anak-anak dengan autisme seringkali menunjukkan sifat-sifat kelainan yang bisa didefinisikan sejak sebelum umur 3 tahun. Antara lain tidak tanggap terhadap orang lain, gerakan diulang-ulang seperti bergoyang, berputar, dan memilin tangan. Menghindari kontak mata dengan orang lain dan tetap dalam kebiasaan. ADHD atau GPPH, Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, individu yang mengalami masalah pemusatan perhatian, kontrol diri dan kebutuhan untuk selalu mencari stimulus. ADHD atau GPPH mencakup dalam 3 aspek, yaitu sulit memusatkan perhatian, hiperaktif dan impulsivitas. 9. Anak berkesulitan belajar. Anak yang memiliki gangguan satu atau lebih dari proses dasar yang mencakup pemahaman penggunaan bahasa lisan atau tulisan, berupa kemampuan yang tidak sempurna dalam mendengarkan, berpikir, berbicara dan membaca, menulis, mengeja dan menghitung. 10. Anak cerdas istimewa dan bakat istimewa, disebut juga gifted, yaitu anak-anak berbakat dengan IQ sebesar 135 dengan kreativitas, motivasi dan ketahanan kerja yang tinggi. Gifted juga didefinisikan sebagai kemampuan atau bakat yang sangat tinggi dalam satu atau lebih pada bidang tertentu, seperti musik, matematika, atau sedemikian rupa sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan khusus agar dapat mengembangkan potensi itu sepenuhnya. Nah, sekarang kalian sudah sedikit mengenal anak berkebutuhan khusus, bukan? Semoga video ini bermanfaat dan bisa membuka wawasan kalian tentang anak berkebutuhan khusus. Terima kasih.